selamat pagi semua. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020. Akhirnya kita sampai di penghujung tahun 2020. Kita lihat apa yang kita bisa pelajari untuk hari ini dan barangkali kita bisa mengambil beberapa pelajaran untuk satu tahun 2020 yang begitu sangat menantang. Oke, silakan lihat description box di bawah ini untuk rangkuman bacaan hari ini dan ambil hanya jika resonate. Oke, kalau saya lihat memang utamanya adalah kita belajar banyak. Mungkin di hari ini, mungkin juga ini adalah satu rangkuman seperti kaleidoskop karena ini benar-benar titik akhir tahun 2020. Barangkali memang hanya seperti matematika, it's just numbers, tapi buat kita, buat banyak orang ini bukan hanya sekedar angka 2020 masuk ke 2021, tetapi juga kita memahami dari pelajaran hidup kita dan kita sendiri yang membuat pemahaman tersebut untuk kedepannya peti mati. Apa maksudnya? Kalau menurut saya ini adalah seperti kelanjutan dari tahun ini di mana kita seperti ingin menyelesaikan semua PR-PR yang masih menggantung pada saat ini. Jadi kalau kita membuat resolusi tahun 2020, sebenarnya yang muncul di kepala kita adalah PR-PR kita. Walaupun sebenarnya yang ditanya adalah keinginan, ya seperti gambar bintang, tetapi untuk bisa sampai bintang ini menjadi fokus utama, pertama PR kita memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah melangkahkan kaki untuk menuju bintang, kita tidak harus terseret kaki yang satunya menyelesaikan hal yang belum kita selesaikan, sehingga perjalanan kita menuju bintang, apapun makna dari bintang tersebut, itu tidak delay lagi. Kerasakan tahun 2020 itu banyak sekali yang delay, bahkan tidak hanya delay tapi berhenti. Somehow di bulan-bulan terakhir, minimal 2 bulan terakhir tahun 2020 banyak bisnis atau kegiatan yang sudah mulai berjalan tetapi juga belum pernah kembali normal seperti dahulu. Dan barangkali ini termasuk yang kita harus pelajari, bahwa kalau kita mengharapkan sesuatu normal seperti sebelum pandemi, untuk beberapa orang itu kayaknya udah nggak mungkin lagi. Jadi memang harus punya yang sama sekali baru, dan mungkin ini adalah artinya juga ya, peti mati itu selain mengakhiri tapi juga transformasi. Ini adalah fasilitas atau pintu menuju kita menjadi jiwa yang berubah. Dan dua kartu yang saya sudah ambil dari The Spirit Animal ini juga bicara tentang transformasi ya. Pertama adalah sometimes life stings. Kadang-kadang hidup itu seperti digigit serangga, dan ini penggambarannya benar-benar serangga, dan serangganya bukan serangga nyamuk ya. Nyamuk mungkin gatalnya nggak seberapa, tapi kadang-kadang yang dibawa nyamuk itu juga penyakitnya nggak kalah bahayanya dengan yang sakit digigit serangga ini. Jadi racunnya barangkali jauh lebih banyak ya, dan pengobatannya jauh lebih sukar seperti malaria misalnya atau demam berdarah ya. Itu adalah situasi di mana kita seperti disuntikkan poison ya, racun atau apapun bisa yang membuat kita harus terbangun. Dan itulah yang mungkin kita rasakan tahun 2020 itu memaksa kita untuk bangun, karena kalau kita nggak bangun kita digigit nyamuk ya, digigit serangga. Nah, kemudian berikutnya adalah transformation is beautiful. Somehow apapun yang membuat kita bengkak barangkali atau gatel luar biasa karena digigit nyamuk tadi, itu justru membuat kita sadar bahwa kita harus berubah. Ya, jadi barangkali hari ini kita berpikir tentang perubahan, tentang apa yang kita inginkan ke depan dan bagaimana kita menutup semua tersebut. Walaupun sekarang masih PR, itu kelak akan menjadi salah satu agenda kita. Dan 3 kartu yang keluar dari Mystical Wisdom, pertama adalah Good Fortune, Invite Magic in, dan somehow
racun atau bisa yang digigitkan oleh serangga tadi, itu sebenarnya walaupun itu menyakiti kita, itu membuat kita menemukan sesuatu yang tidak mungkin kita temukan kalau kita tidak digigit serangga tersebut, dalam arti kata kiasan tentu saja ya. Dan ini membuat kita punya leadership terhadap kita mau kemana. Kita adalah leader dari kehidupan kita, dan ini sebenarnya digambarkan dengan gambar kunci ini. Gambar kunci ini mengarah pada apapun yang kau inginkan itu hanya bisa berhasil kalau kita punya set of mind itu memang ke sana. Kalau dia nggak bisa datang dengan otomatis, kalaupun dia datang sendirinya, ya banyak berkah yang datang kepada kita, kita tidak mengenali. Kenapa? Karena di otak kita tidak ada template-nya. Kita tidak bisa menggabungkan antara berkah dengan keinginan kita. Mudah-mudahan ini adalah saat di mana kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, sehingga kita mampu menemukan apa yang menjadi hadiah buat kita. Nah, ternyata kita sudah paham juga bahwa untuk mencapai, untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, yang dibutuhkan itu satu, keberanian, leap of faith. Jangan menunda lagi. Kadang-kadang kita memang harus melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum kita tahu persis di mana perjalanan kita. Dan itu sebenarnya energinya adalah energi Aries kalau memang kita ingin menggambarkan dalam satu zodiak, di mana pada saat kita masih kecil, kita masih bayi, yang penting kita melangkah dulu. Dan ketika melangkah tersebut itu kita punya insting, setiap anak dikasih insting untuk mengeksplorasi lingkungannya. Entah dari sentuhannya, kadang-kadang dirasakan di mulut, apapun yang kalau buat orang dewasa yang sudah tahu itu akan melarang. Tetapi insting anak kecil mengenali dunianya, mengerti apa yang ada di lingkungannya adalah melakukan terlebih dahulu dan mencoba mengkoding, mengamati dengan indera yang ada di tubuhnya dia. Nah, sepertinya tahun 2021 karena transformasi akan begitu besar, dan kita sudah bisa membayangkan bahwa transformasi pada sesuatu yang kita belum bisa bayangkan itu sudah ada di depan. Dan ini adalah salah satu di mana keberanian kita memulai sesuatu yang completely new itu it counts gitu loh. Itu menjadi hal yang punya peran besar terhadap keberhasilan seseorang ke depan. Kalau orang tidak tergerak mulai sesuatu yang baru, barangkali akan tertinggal karena yang lain sudah duluan. Di sini barangkali kompetisinya akan tinggi, dan saya juga merasakan bahwa kompetisi itu bukan hal yang mudah, terutama karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk memulai sesuatu yang baru. Akibatnya semua orang bergerak pada saat bersamaan. Dan oleh sebab itu tidak bisa dihindari lagi, situasi ini akan membawa kita pada situasi yang sikut-sikutan. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, di sini bulan berada di Cancer dan kemarin adalah bulan purnama, surrender. Kita bicara tentang apapun yang terjadi ke depan, kita serahkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan semaksimal mungkin. Pada hari ini kita harus berhadapan dengan Pluto yang ada di Capricorn. Ini bukan transit yang terlalu mudah, tapi untungnya adalah ini tidak ujuk-ujuk diberikan kepada kita. Dari kemarin ya, ketika bulan baru ya tanggal 30 seperti ini. Tanggal 30 bulan oposisi dengan matahari. Ketika kita berpikir apa yang kita inginkan, itu barangkali sekarang kita paham. Kemudian tanggal 31 pukul 12 dia sudah berhadapan dengan Pluto. Berarti pagi hari atau malam kemarin bulan itu berhadapan dengan Merkurius. Artinya setelah kita memahami sesuatu kemarin pada tanggal 30, otak kita mengolah informasi tersebut dan membawanya dalam satu visi. Ketika visi itu diperoleh, kita paham bahwa tidak semua bisa kita bawa ke depan, dan ini adalah saatnya menentukan. Kalau saya mau berjalan ke arah sana,
maka mau tidak mau yang ini, bagian yang ini hanya teman-teman yang tahu apa yang disebut dengan ini, itu harus dilepaskan. Dan yang dilepaskan tersebut penggambarannya adalah peti mati tersebut. Ya, jadi bulan yang oposisi dengan Pluto itu menggambarkan transformasi. Karena Pluto bicara tentang transformasi dan diaktifasi oleh bulan yang ada di Cancer. Artinya, perubahan tersebut adalah memastikan kita berada di dalam lingkungan yang aman dan membuat hati kita tenteram. Itu barangkali pertanyaannya. Buat teman-teman, oke, kamu menginginkan sesuatu. Oke, saat ini bukan saat yang sudah ideal, sehingga memang masih harus banyak langkah yang harus dilakukan. Sekarang untuk sampai ke situasi ideal tersebut, apa yang perlu kau singkirkan supaya kamu bisa berlari ke arah yang kau inginkan. Oke, kita lanjut dengan tarotnya. 4 kartu. Oke. Dan The Sun ini berada di tantangan. Artinya memang barangkali hari ini kita merasa khawatir, ya, kita khawatir, apalagi memang transformasi, mengakhiri sesuatu, berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang biasanya juga begitu, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan. Ini membuat kita terhenti sebentar langkahnya. Tapi I think it's okay ya untuk bacaan harian, memang kita tidak perlu genjot setiap saat, kita tidak bisa berlari dengan kecepatan penuh setiap hari. Bahwa ada satu hari, apalagi ini akhir tahun, yang biasanya juga digunakan untuk berkumpul dengan keluarga, anggota keluarga tercinta, itu bisa kita nikmati waktu ini untuk lepaskan semua kekhawatiran, walaupun kekhawatiran tersebut ini mungkin akan mengganggu kebahagiaan kita yang optimal pada hari ini, ya. Pada hari ini sarannya adalah Four of Wands terbalik. Artinya kita seperti diingatkan, walaupun apapun yang terjadi, kita mencoba untuk bahagia pada saat ini, tetapi jangan berpikir bahwa polanya akan sama ke depan. It's okay to be different. Kalau hari ini kita merayakan akhir tahun tidak seperti kita merayakan akhir tahun di tahun yang lalu, tahun 2019, kita pasrahkan saja, biarkan mengalir. Ya, The Emperor terbalik adalah satu-satunya cara supaya kita tetap bisa happy adalah biarkan ini apa adanya. Oke, saya akan ambil guiding lights, reading yang 5 kartu. Iya, kita pilih dulu kartunya. Oke, kita sudah peroleh. Situasinya adalah Heart of Compassion. Saya pikir ini sangat masuk akal ya buat hari ini. Kita cenderung selain masuk ke dalam diri kita sendiri, kita juga ingin berada di orang-orang terdekat dengan hati kita. Challenge-nya adalah thank your lucky star. Ini ketika kita bersyukur, tapi karena sayangnya dia berada di tempat yang challenge, artinya kadang-kadang kita lebih banyak tergerak untuk membicarakan kegagalan atau ketidakpuasan kita. It's okay ya, karena kadang-kadang ketidakpuasan itu bisa menjadi batu loncatan untuk membawa kita berpikir tentang sebenarnya jadinya apa yang kamu mau. Kalau kita bisa mendefinisikan apa yang kita mau, bukan sebagai satu angan-angan, tetapi sebagai satu rencana, saya pikir itu adalah salah satu situasi yang menguntungkan. Solusinya true love, ya. Jadi solusinya adalah kejar apa yang kau sukai, bukan hindari apa yang kau takuti. Mudah-mudahan bisa memahami perbedaannya, bahwa yang kita inginkan adalah mencapai yang kita cintai, bukan kita berusaha menghindarkan diri dari sesuatu yang kita tidak sukai. Karena itu energinya akan dikejawantahkan, akan direalisasikan dalam tindakan yang sangat berbeda. Ketika kita melakukan tindakan untuk menghindar
menghindari sesuatu atau menghindarkan diri dari sesuatu dengan tindakan untuk mencapai sesuatu secara efisien, itu akan sangat berbeda. Karena kalau kita menggunakan true love, sesuatu yang kita cintai, maka jalan kita akan lurus karena kita punya satu titik seperti anak panah, kita tinggal melesat ke tempat itu. Kalaupun kita harus berstrategi, kita nggak pernah hilang arah. Kalau menghindari sesuatu yang kita takuti, kita setiap kali harus lihat ke belakang, dia ada di mana, atau si itu ada di mana, atau apa itu ada di mana, sehingga kita berbalik arah tanpa ada tujuan. Karena tujuannya adalah menjauhkan diri dari sesuatu yang arahnya kita juga nggak tahu, karena dia juga punya arah sendiri, sehingga jalannya kita menjadi tidak terencana. Solusinya adalah kita yakin dengan titik yang kita inginkan, kita jalan ke sana. Itu yang saya maksud. Advice-nya adalah inspired action, yaitu tadi. Jadi kalau kita punya satu titik, maka kita bisa membuat rencana tindakan yang mengarah ke sana. Bukan karena kita menghindari ke kiri, ke kanan lagi, muter, akhirnya sampai ke tempat awal lagi. Itu yang kita tidak inginkan. Outcome-nya adalah blessing in disguise. Saya pikir teman-teman juga bisa merasakan sekarang, ya, betapapun sukarnya tahun 2020. Betapapun sukarnya menghadapi hubungan yang begitu membingungkan, ketika kita memahami situasi itu ada tujuannya, ya, nothing comes to you for no reason gitu, nggak ada, semuanya selalu ada alasan. Dan ternyata alasannya adalah melepaskan dirimu dari sesuatu yang toksik, dari sesuatu yang tadi kamu setiap kali bergerak adalah menghindarkan diri dari hal yang tidak kau sukai sampai kamu hilang arah, nggak tahu kemana. Nah, dengan situasi yang semakin memburuk kemarin di tahun 2020, mengingatkanmu pada apa yang paling kau sukai. Jadi semua penderitaan tanda petik pelajaran masa lalu adalah sebenarnya blessing, keberkahan untuk dirimu supaya kamu paham tentang apa yang kau inginkan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.